Semarang. Tapi cuma di makamnya itu sudah nggak ada. Apa tahun itu apa cuma nggak ada. Terima kasih Pak Hayim. Ya, Jelas. Kita memang harus ngerti ya sejarah itu. Oh iya. Ya kita paham. Kan banyak sekarang gempuran-gempuran apa itu paham-paham dari luar yang paham radikal, paham apa banyak banget. Kalau nggak ngerti sejarah repot juga. Banyak. Ya, kita tegas di saat kita tegas harus tegas. Tapi bukan berarti setiap tegas itu radikal kan gitu. Kan kalau mau lembut ya lembut kan gitu ya. Tegas bukan berarti arogan gitu ya. Siap. Ini sampai jam berapa? Terserah. Saya selama masih ada yang harus dilayani saya layani. Jadi intinya ya monggo kalau dikira-kira masih ada manfaatnya saya ya dimanfaatin aja gitu. Hidup ini nyari manfaat Pak. Ya kan? Ya nggak apa-apa. Nah, ini ada mungkin hubungannya warasatul anbiya dan ada ulama kan, ada ulama warasatul anbiya, Ya. ada ulama asuk. Nah, mungkin ulama warasatul anbiya itu yang bagaimana itu? Ya ulama warasatul anbiya itu ya waros itu kan waris ya. Yang namanya ahli waris itu biasanya orang-orang yang mempunyai ikatan. Nah, ahli waris secara umum itu orang-orang yang memiliki ikatan nasab. Nasab itu garis keturunan. Ya. Jadi ahli waris Rasul ya garis keturunannya Rasul itu ahli waris Rasul kan gitu. Tapi kalau tentang keilmuan, nah Rasul kan tidak mewarisi kekayaan. Ya kan? Tapi yang diwariskan oleh Rasul adalah ilmu. Sehingga ada orang yang mewarisi ilmunya para Rasul disebut ulama. Ulama yang warasatul anbiya ya ulama-ulama yang benar-benar memegang amanat. Karena dia yang membawa warisan dari Rasul tentang ilmu ya. Yang bersumber dari Al-Quran tentunya. Jadi Nabi. Tuh. Termasuk Cak Warto ya? Ya, saya enggak lah. Saya jauh lah. Saya ini mohon maaf aja kalau Cak Warto itu dudu apa-apa lan dudu sapa-sapa. Mung desa-desa ya kan? Sadermo kawula. Kang pikir miskin, bodoh, asor lah gitu. Cuman karena saya kepengen baik, nggak kepengen yang menjadi yang terbaik tidak. Hidup ini tidak perlu pengen jadi yang terbaik. Yang terpenting sejauh mana kita kepengen jadi baik. Kalau saya pengen jadi baik kan saya harus contoh yang baik. Sedangkan contoh yang paling baik itu yang dikirimkan oleh Allah adalah Rasulullah. Kan ayatnya jenengan apalah itu lakot apa tuh? Juga awal ya Pak. Lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah ya, suri teladan. Contoh yang harus ditiru, yang banyak kebaikan yang harus ditiru. Nah, saya cuman baru pengen berusaha belajar gitu Pak. Ya mungkin ya hanya seberapa persen lah, mungkin 0,0000% saya kepengen berusaha untuk mencontoh sosok yang memiliki teladan yang baik karena saya kepengen jadi orang baik gitu loh. Enggak kepengen jadi yang terbaik, saya berusaha kepengen jadi itu, jadi ya wallahu alam itu enggak jauh kalau dibilang ulama gitu ya Cak Warto gitu aja. Cak Warto. Ulama yang di Nahdlatul Ulama itu ulama. Majelis Ulama itu tempatnya ulama-ulama. Padepokan ulama. Cak Warto gitu aja. Wirogibyo gitu ya boleh. Ya itu apa? Pokoknya terserah lah. Sebutan apa saya enggak begitu itu Pak, enggak perlu berpikir. Orang mau memberikan sebutan apa kepada saya suka-suka lah, terserah kalau cuma sebutan manusia itu ya temporer lah. Ya mau disebut apa? Malah saya kadang-kadang sering dipanggil kiai itu kadang-kadang aku ngelus jodoh dalam hati tapi ya
banget temen, nah, aku panggil kiai, cuman kadang-kadang begitu saya teringat simbah saya, ya simbah saya itu cuman petani Pak. Ya petani ya kerjanya macul, nguluku, ya garap sawah, kemudian ya kadang angon Pak, ngarit. Itu semua manggil yai. Pak yai. Saya juga manggil yai. Yang ngerasa kenapa yai? Manggilnya yai itu, mbak saya kan manggil yai. Mbah putri saya manggilnya juga nyai. Ya wis apa aku dipanggil yai. Aku wis tuwa. Orang saya juga dia panggil yang sama cucu saya lah. Kalau ada orang manggil saya kiai, wajar karena di kampung saya manggil mbah saya juga kiai. Orang-orang masyarakat manggil mbah saya juga kiai. Kalau saya ingat itu, saya legowo enak, nggak apa-apa. Memang saya udah tua, dipanggil kiai wajar. Bukan berarti kalau kiai terus, wah seperti yang dibayangkan orang yang enggak lah, ya harus diakui atau enggak, diakui atau tidak diakui ya. Saya itu udah dipanggil kiai, itu karena memang saya mbah. Di kampung saya, makanya di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kuburan itu hampir banyak kiai yang banyak. Ya Pak ya, kiai pulang. Berarti meninggal sudah mbah itu, sudah sepuh. Kalau yang kiai gitu. Jadi kiai itu sebutan orang-orang sepuh kalau di Jawa. Di kampung saya juga begitu. Cuman kadang-kadang saya ngedon, nek kelingan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada namanya Kiai Slamet. Kerbo, Pak. Aku kok dipadano kerbo, aku yang kadang-kadang wah, ini itu. Terus ada lagi ya, Kiai Pleret. Itu tumbak, Pak. Tumbak Kiai Pleret. Ada lagi Kiai Bromo Setan Kober. Itu keris. Kerisnya Aryo Penangsang. Makanya saya nggak begitu ini sih sebetulnya. Mau disebut kiai kayak mau disebut cak kayak disebut kang kayak disebut mas disebut apalah itu enggak urusan saya ini sebutan manusia aja kok dipikir-pikirin amat yang penting ya nggak perlu amat terkenal di dunia ini nggak perlu lah yang pantas terkenal itu Allah itu yang pantas terkenal itu Allah karena jelas lah ya ciptaannya banyak itu kira-kira begitu sebetulnya ya itu ya nggak begitu pengaruh saya Pak terserah orang anggap saya apa biasa aja. Saya juga cuma tukang las pekerjaan saya. Jadi saya ngaji ini bukan pekerjaan saya, bukan profesi saya ngaji ini. Ya ngaji itu saya hanya dengan ngaji saya bisa mungkin sedikit demi sedikit saya punya pedoman, pegangan untuk bisa memperbaiki diri lah. Jadi walaupun baru 0,000 sekian persen itulah.